Halo selamat malam, wacana pengguliran hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu menemui jalan berliku. Partai-partai pendukung pasangan Anies Mohaimin menyatakan sikap mendorong hak angket tapi menanti sikap dari PDI Perjuangan terlebih dahulu. Surya Paloh pun berencana bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang disebut amat sangat dibutuhkan bangsa ini. Sementara partai-partai pendukung Prabowo Gibran menegaskan akan menolak hak angket. Jalan berliku pengguliran hak angket kecurangan pemilu bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Jamuan makan siang di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat Jumat lalu menjadi ajang konsolidasi Koalisi Perubahan mendukung hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Pertemuan dihadiri calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Surya menegaskan, dia menyetujui dan menghormati hak angket walaupun inisiatifnya datang dari luar Koalisi Perubahan. Inisiatif ini pertama kali diungkapkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita. Ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah memberikan support, memberi komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan. Bagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Surya Paloh menambahkan, dirinya berharap bisa bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat. Surya tak menampik bahwa komunikasi antara dirinya dan Megawati jadi salah satu pertemuan yang dinantikan oleh sebagian besar masyarakat. Namun, Surya tak menjawab gamblang apakah pertemuan ini juga akan mendorong terlaksananya hak angket. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengklaim telah terjalin komunikasi antar pimpinan partai pendukung pasangan capres nomor urut 1 dan 3 meski bukan komunikasi formal. Kalau kita yakin semuanya mendukung, hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Namun wacana hak angket mendapat penolakan dari partai-partai pengusung pasangan Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan koalisi Prabowo Gibran menolak penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Apalagi dengan bergabungnya secara resmi Partai Demokrat di Kabinet Presiden Joko Widodo, maka kekuatan partai di luar pemerintahan semakin sedikit. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tak melihat adanya urgensi hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu 2024. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga
hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin meragukan soliditas koalisi paslon nomor urut 1 maupun 3 untuk mendorong hak angket. Apakah daya tahannya PKB itu cukup kuat untuk bisa mendorong hak angket itu? Pasti nanti di tengah jalan juga akan dibredel gitu, akan dikerjai terkait dengan persoalan hukum, ketua umumnya dan lain sebagainya. Yang kedua itu P3 juga di 03 juga posisinya agak lemah. Ini terancam tidak masuk ke Senayan begitu. Itu juga menjadi rawan ditekan oleh kekuasaan sehingga belum tentu juga untuk bisa mendorong hak angket. Sebelumnya dikabarkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan lampu hijau dalam rapat di Gedung High-End Jakarta Pusat 15 Februari lalu untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu 2024. Ada dua opsi yang dipertimbangkan, membahas secara terbuka dalam rapat kerja Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu atau mengusulkan hak angket. Tim Liputan, CNN Indonesia. Anda masih menyaksikan Political Show, kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita sudah merangkum hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia yang baru saja merilis tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu 2024 di tengah isu kecurangan dan wacana hak angket. Seperti apa hasilnya saya akan tunjukkan. Slide yang pertama, survei dari LSI kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Periode surveinya 19 sampai 21 Februari 2024. Ternyata yang sangat puas itu ada 42,4%, kemudian yang puas ada di 22,5% ya. Oke. Yang cukup puas ada di 52,1. Kemudian ini hasil exit poll dengan hasil survei. Jadi yang biru ini adalah hasil exit poll 14 Februari 2024, sementara yang kuning adalah hasil surveinya LSI 19 sampai 21. Saya akan bacakan ulang ya. Pada hasil exit poll ini 42,4% sangat puas, sementara pada hasil survei 22,5%. Yang cukup puas hasil exit poll ada 52,1%, sementara yang cukup puas dari hasil survei 61,1% ya. Yang kurang puas hasil exit poll di 4,4%, yang kurang puas di hasil survei 8,3%, yang tidak puas sama sekali 0,5%, yang disurvei itu sebesar 5% yang tidak puas sama sekali terhadap penyelenggaraan pemilu. Yang tidak tahu atau tidak jawab di hasil exit poll 0,6, hasil survei 3%. Oke, jadi dari hasil exit poll 94,5% 94,5% puas terhadap penyelenggaraan pemilu. Ternyata di hasil survei ada penurunan cukup signifikan hampir 11%, 83,6% publik merasa puas terhadap penyelenggaraan pemilu. Ya, artinya ada penurunan kepuasan 1 minggu setelah hasil pencoblosan tanggal 14 Februari. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu 2024? Lagi-lagi ini surveinya LSI, exit poll 14 Februari dan surveinya LSI 19 sampai 21 Februari. Oke, yang warna biru hasil exit poll menurut publik sangat puas terhadap keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, sementara hasil survei hanya 17,6% yang sangat puas terhadap keadilan dan kejujuran penyelenggaraan pemilu. Yang cukup puas hasil exit poll ada 48,8, sementara di hasil survei ada 58,8. Yang kurang puas 3,8 versi exit poll, kemudian 11,9 itu di survei, kemudian yang tidak puas sama sekali hasil exit poll adalah 0,8, kemudian hasil survei di 5,6, yang tidak tahu tidak jawab di hasil exit poll 1,1, sementara hasil survei 6,1. Saya bisa recap atau summary buat Anda bahwa di hasil exit poll 14 Februari publik merasa puas terhadap keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu sebesar 94,6%.
4,3%. Sementara 1 minggu sesudahnya, pada saat LSI turun lagi untuk survei bertanya kepada publik, ada penurunan cukup signifikan, hampir mencapai sekitar berapa itu ya, 20% ya, terhadap keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu. Hanya 76,4% yang merasa puas terhadap penyelenggaraan keadilan dan kejujuran pada pemilu 2024. Oke? Kita lihat bagaimana tanggapan publik terhadap banyak kecurangan dalam pemilu 2024, periode survei dari LSI 19 sampai 21 Februari 2024. Banyak kecurangan dalam pemilu, yang setuju 31,4%, yang tidak setuju 60,5%, yang tidak tahu atau tidak jawab 8%. Oke, menarik sekali, berarti mayoritas pemilih di Republik ini sebesar 60,5% tidak setuju bahwa banyak kecurangan pada pelaksanaan pemilu 2024. Tapi 31,4% ini cukup tinggi ya, artinya masyarakat terbelah merasa bahwa memang terjadi dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Kita lihat slide selanjutnya, slide terakhir ada sebaran pemilih terhadap anggapan kecurangan pemilu 2024 periode survei LSI 19 sampai 21 Februari 2024. Ternyata di 38,1 setuju pemilihnya Anies Baswedan bahwa ada kecurangan terhadap pemilu, 16,9% tidak setuju. Sementara di Prabowo Gibran 36,5% setuju bahwa ada kecurangan terhadap pemilu, cukup tinggi ya. Pemilihnya Prabowo Gibran setuju juga bahwa ada kecurangan terhadap pemilu 2024, yang tidak setuju 71%. Di pemilih Ganjar Mahfud agak mirip dengan pemilihnya Anies Mohaimin, yang setuju bahwa ada kecurangan pemilu di 2024 35,4%. Yang tidak setuju ada di 12%. Apakah dengan modal ini tadi yang dipaparkan oleh LSI itu menjadi salah satu alasan bagi partai-partai politik pendukung dari koalisi Anies Mohaimin dan juga koalisi Ganjar Mahfud untuk menggulirkan hak angket di DPR itu merupakan proses politik yang berbeda ya dengan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nanti saya akan bahas dengan para narasumber saya yang ada di studio seberapa besar sebetulnya peluang dari pengguliran hak angket ini, apakah ini betul-betul akan terjadi atau ini hanya sekedar alat tawar negosiasi politik partai-partai yang kalah terhadap yang menang. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu amat sangat dibutuhkan, menggulirkan angket. Nah, kita udah jawab, itu bagus, itu hak konstitusional. Ya. Tapi kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Ya, kalau menurut saya sih Partai Golkar tidak mendukung. Kita nggak tahu partai yang lain. Dan saya tidak bisa berbicara atas nama yang lain. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Wacana pengguliran hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu menemui jalan berliku. Partai-partai pendukung pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar menyatakan sikap mendorong hak angket tapi menanti sikap resmi dari PDI Perjuangan terlebih dahulu. Surya Paloh pun berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri yang disebut amat sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Sementara partai-partai pendukung Prabowo Gibran menegaskan akan menolak hak angket. Jalan berliku pengguliran hak angket. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan. Ada pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Selamat malam, Prof. Juanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Sekjen dari Partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat malam Bang Taslim. Malam.
Ada politisi PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam Mbak Nana. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Yandri Susanto. Selamat malam Bang Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Analis politik dari Universitas Al-Azhar Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang. Malam Mbak Nana. Dan seperti biasa meskipun pemilunya sudah selesai ya tanggal 14 Februari, tapi kita tetap menginginkan suara-suara kritis generasi muda untuk mendengarkan, untuk bertanya, men-challenge para narasumber saya di sini. Dan kita sudah bergabung langsung dengan teman-teman dari Senma Visip Universitas Mustopo yang hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Mana tepuk tangannya? Nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritisi ataupun ya menyatakan pendapat di forum ini, oke? Sebelum saya bertanya ataupun memulai diskusi, saya akan putarkan dulu pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem berikut ini, Pak Surya Paloh, soal pengguliran hak angket. Kita dengarkan sama-sama. Hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan support, memberikan katakanlah dukungan kala itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Oke, saya mau langsung ke Bang Taslim ya. Bang Taslim, Koalisi Perubahan tampaknya solid menggulirkan hak angket, tapi sekali lagi masih menunggu sikap resmi dari PDI Perjuangan karena bolanya ada di PDI Perjuangan. Kenapa nggak bergerak sendiri? Kenapa harus inisiatifnya nunggu dari PDI Perjuangan, Bang Taslim? Bukan tampaknya, tapi memang sungguh-sungguh demikian. Oke, memang betul-betul solid. Ya, jadi itu di panggung depan tuh, kalau atau panggung belakang? Kalau bicara angket, ujungnya nanti kan proses politik. Kenapa kita menunggu PDIP? Hanya bersama PDIP kita berpeluang untuk memenangkan angket itu. Hitung-hitungan dan seterusnya. Sejak Mas Ganjar mengungkapkan itu di depan publik, kita sudah mempersiapkan diri. Kami di tingkat sekjen, 3 sekjen bahkan sudah masing-masing memverifikasi data, sudah memilah-milah, sudah ada dalam box, tinggal kita antar kapan harus diverifikasi. Ini satu pembuktian atas semua sinyalemen yang berkembang di publik. Urgensi angket adalah membuktikan kebenaran hakiki tentang semua yang terjadi di Republik ini. Jadi menurut saya kami 01 berkehendak bersekutu dengan pihak manapun di Republik ini yang punya itikat baik untuk membuktikan bahwa pemilu kita ini jujur, adil, tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, tidak ada pemberian dan segala macam. Itu esensinya. Oleh karena itu, angket ini menurut saya harus kita dukung bersama-sama. Lepas dari sikap sendiri-sendiri, harus didukung sebagai sebuah arena pembuktian. Sebagai sebuah hak konstitusional parlemen. Yang nanti proses hukum di MK, kita juga akan ikuti itu. Jadi tidak apa-apa karena sudah banyak kontroversi, banyak yang berbicara macam-macam, mari kita buktikan. Dan salurannya jelas konstitusional. Jadi pandangan kami clear. Mengapa sekali lagi kami harus bersama-sama PDIP? Karena hanya dengan bergabung dengan PDIP, kami punya peluang untuk memenangkan semua persoalan-persoalan yang kami angkat di angket ini. Oke, tapi kalau misalnya nanti kemudian PDI Perjuangan akhirnya tidak jadi menggulirkan hak angket, Koalisi Perubahan mundur. Jangan tidak jadi dulu, ini kan proses. Kalau sekedar mengajukan 25 anggota lebih dari satu fraksi, kami sendiri bisa. Tapi prosesnya nanti kan di paripurna. Di paripurna itu mau tidak mau, mungkin Deddy bisa karena jelaskan. ketua DPR-nya mau adalah tidak mau, bukan hanya itu. Ini nanti kan hitung jumlah-jumlahnya. Jadi kita sudah mempertimbangkan sedemikian jauh. Intinya sekali lagi kita mau katakan, kita ingin bersama-sama dengan siapapun di Republik ini yang punya itikat baik, yang punya kehormatan, yang punya martabat untuk bersama-sama menjadikan pemilu ini legitimate. Supaya kita juga mau bantu pemerintah yang akan datang, supaya nggak diganggu lagi sama rakyat. Mau apa lagi, angket sudah ada kok, misalnya begitu.
Oke, saya mau ke Bang Deddy. Jadi dari koalisinya Mas Anies, Koalisi Perubahan, Nasdem, PKB dan juga PKS ini menunggu inisiatif dari PDI Perjuangan. Karena hanya bersama dengan PDI Perjuangan angket ini bisa bergulir. Tapi tampaknya PDI Perjuangan adem ayem aja. Nggak ada satupun yang ngomong, baru Bang Deddy, baru Bang Adian nih, Sekjen, Ketua DPR Mbak Puan, belum ada yang ngomong. Bu Mega juga belum bersuara. Yang kenceng cuma Mas Ganjar. Kenapa? Apakah memang di internal PDI Perjuangan sendiri belum yakin mau menggulirkan angket? Boleh nggak sebelum saya jawab itu supaya publik jelas, nih anak-anak mahasiswa biar jelas kita bicara apa namanya dari akar masalah dulu ya. Pertama saya mau tanggapi tadi kutipan survei dari LSI. Kita tahu LSI itu kan konsultannya 02 ya. Lalu yang kedua kita tidak punya benchmarking dari lembaga survei lain. Jadi hanya itu yang ada pada kita. Tapi tadi cukup tinggi sih, terbelah. Ya, yang satu yang menarik di situ adalah ternyata 30% lebih pemilih 02 itu percaya bahwa pemilu kemarin tidak jujur. Lalu mari kita berangkat kepada kenapa usulan hak angket muncul. Urgensinya apa? Tentu bagi mereka yang merasa dirinya sudah dimenangkan oleh quick count, merasa itu nggak perlu buang-buang energi, pengennya kan cepat-cepat bagi-bagi jabatan biar jelas kan begitu. Tetapi bagi 42% rakyat versi quick count, itu masih banyak question mark yang harus dijawab. Lalu pertanyaannya kemudian, ini Bawaslu komen, KPU komen, Presiden komen, yang seharusnya mereka nggak perlu komentar. Kenapa? Karena ini adalah tugas hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR. Jadi seharusnya mereka tidak usah komentar. Dan yang saya pahami, yang namanya hak angket ini, tidak ada urusannya dengan perolehan suara pemilu. Tidak ada urusannya dengan soal sengketa pemilu. Tidak ada urusannya soal prosedur atau pelanggaran atau apapun dalam pemilu. Misalnya soal penghitungan suara itu kan ada di KPU. Silakan KPU jalan. Soal pelanggaran segala macam itu nanti urusannya Bawaslu. Nanti biar Pak Juanda nih yang menjelaskan. Ya, jalan silakan. Lalu soal nanti sengketa hasil pemilu setelah penghitungan suara disahkan oleh KPU, nanti urusannya di MK. Itu silakan jalan. Kita nggak boleh halangi proses itu. Karena terlalu mahal untuk dihalangi. Tetapi kita juga ingin belajar dari apa yang terjadi kemarin, ya, untuk meletakkan fondasi dan benchmarking supaya pemilu ke depan menjadi lebih baik. Ada dua hal yang paling penting kalau menurut kami. Pertama, untuk memberi kepercayaan bagi masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu kemarin memang sudah sejalan, inline dengan yang namanya undang-undang yang terkait dengan kepemiluan. Institusi-institusi yang ada sudah bekerja sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang dan konstitusi. Yang kedua, kita mau tahu apakah pengelola kekuasaan, pemegang kekuasaan sudah menggunakan kekuasaannya secara benar tanpa keberpihakan yang menyebabkan untung atau ruginya pasangan calon tertentu. Jadi ini yang mau kita lihat. Adjektifnya berarti presiden kan dalam hal ini? Kan tadi ada dua. Kan tapi salah satunya bukan hanya presiden. Bukan, ini presiden. dengar. Bentar dulu saya jelaskan dulu. Ini kita jangan lompat-lompat. Ini kan proses belajar ya. Kita bukan debat kusir. Misalnya kita mau tanya, ya. Pertama soal katakan bansos. Bagaimana? Itu nanti dulu ini dijawab dulu. Ini kan supaya jelas amandemen itu baru kita bicara soal apakah PDIP. Tujuannya. Ya udahlah dia terus skenario sama Sinarma kita susah melawan. Jadi gini, bagaimana? Apakah menunggu PDI Perjuangan? Kalau sikap PDI Perjuangan sampai sekarang jelas. Ya bahwa hak angket itu tentu kita akan gulirkan untuk apa? Untuk yaitu tadi supaya nanti siapapun yang terpilih sebagai presiden tidak lagi dibebani oleh masalah-masalah kecurigaan rakyat, ya kecurigaan 42% rakyat versi quick count tentang legitimasi pemilu ini. Kan begitu. Yang kedua banyak hal yang harus kita pelajari untuk nanti periode berikutnya ini kita bisa memperbaiki undang-undang yang ada. Baik, jadi udah jadi keputusan resmi belum hak angket ini di internal PDI Perjuangan? Itu akan diumumkan nanti oleh oleh DPP partai karena kan kita masih dalam masa reses. Tanggal 5 nanti baru masa sidang. Karena kami dapat informasi Ketua DPR Mbak Puan Maharani belum setuju nih dengan pengguliran hak angket. Ya, informasinya dari siapa? Ya, makanya kita konfirmasi. Bang Taslim ketawa-ketawa. Nanti tinggal kontak Ibu Puan saja. Ya, saya kira saya kan hanya diberi tugas untuk menyatakan pada hari ini di forum ini bahwa partai mengatakan hak angket jalan. Jadi itu sudah menjadi keputusan resmi di internal. Itu yang diperintahkan pada saya.
Oke, itu akan diumumkan oleh Ibu Ketua Umum nanti. Itu yang diperintahkan pada saya menyampaikan hak angket kita akan jalan. Oke, karena berarti udah ada jawabannya, hak angket akan jalan, Bang Taslim. Tapi saya ingin putarkan dulu nih pernyataannya Bang Surya Paloh yang kayaknya pengen ketemu dengan Bu Mega. Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega. Kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Oke, saya ke Bang Taslim lagi. Bang Taslim, ini tujuannya Pak Surya mau ketemu Bu Mega ini apa? Amat sangat dibutuhkan. Ini akan membahas penguliran hak angket atau posisi politik? Pertemuan-pertemuan antar tokoh bangsa ini kan sebuah keniscayaan. Ya kan? Saya mengutip pandangan Pak Guntur Soekarno Putra, dia mengatakan kalau tokoh sekaliber Mbak Mega, Pak Surya Paloh dan lain-lain minum teh saja nggak ngomong apa-apa, itu sudah banyak ketenangan di publik. Jadi silaturahmi itu sebuah keniscayaan dan bagi Pak Surya Paloh dia siap bertemu siapa saja, apalagi Ibu Mega. Itu poinnya sebenarnya. Jadi ingin bertemu dengan siapa saja, kapan saja, tinggal diatur. Ya itu baik buat bangsa. Tapi ini udah berkali-kali ataupun kemarin-kemarin belum pernah ada pertemuan Bu Mega dengan Pak Surya. Hubungannya kan kemarin nggak baik. Terus sekarang habis pemilu lagi bicara hak angket terus tiba-tiba mereka duduk minum teh berdua. Itu kan menimbulkan spekulasi. Kalau dulu AHY tiap hari nyerang Jokowi juga boleh jadi menteri. Hubungan baik dan tidak baik itu kan relatif. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi saya bilang kita mengenyampingkan semua ego-ego yang lebih rendah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, jadi ini untuk membahas hak angket kan berarti pertemuan tentu di antara Pak Surya lain dengan kan Bu Mega. dinamika politiknya. Dan posisi politik apakah akan koalisi atau oposisi gitu? Enggak, itu masih terlalu jauh. Kita masih memperhatikan. Yang penting memperbaiki hubungan dulu antara Pak Surya dengan Bu Mega. Pokoknya kita komunikasi dulu, memperbaiki hubungan itu bagian dari komunikasi. Oke, memperbaiki bertemu itu bagian dari memperbaiki komunikasi. Bertemu itu bagian dari silaturahmi. Itu ciri khas kita. Bertemu pasti berbicara tentang merancang masa depan bangsa. Bukan soal belakang, lu jangan suka narik ke belakang. Ya, kan, tapi kan soalnya nggak pernah ini. Bu Mega sama Pak Surya ketemu kan kemarin hubungannya kurang harmonis. Menurutmu? Iya, sekarang yang kurang harmonis. Kita ini Puan pergi ke Nasdem juga. Kita ini tapi Bu Mega belum tetangga. pernah ketemu Pak Satu Surya. kelurahan dekat kok. Iya, apalagi deket ya, satu kelurahan di Menteng. Saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini yang kita dengar Bu Mega akan ketemu dengan Pak JK. Informasinya Pak JK akan menjadi jembatan nih antara pertemuan Pak Surya dengan Bu Mega. Saya kira Bu Mega dengan Pak Surya Paloh nggak perlu jembatan untuk ketemu. Dimanapun saya kira kepentingan bangsa memanggil, saya kira mereka akan bertemu dengan sendirinya. Tetapi kan kita melihat tentu waktu, tempat dan sebagainya itu kan itu bukan hal yang mudah. Saya kasih tahu aja, Bu Mega satu hari itu bisa menerima sampai 40-60 orang loh dari seluruh Indonesia. Dan itu untuk jadwalnya itu mah bisa urusannya sampai 2-3 bulan baru ini. Tetapi kalau menyangkut kepentingan bangsa, mari kita lihat. Jadi ini mau konsolidasi politik, konsolidasi kekuatan politik Bu Mega dengan Pak Surya nih, Bang Taslim berarti ketawa nih. Ya itu kan menurut Nana. Ya, kalau kan menurut untuk, saya katanya gini. tadi merancang masa depan Indonesia yang lebih baik, berarti konsolidasi kekuatan Lalu politik. apakah itu orang harus Bu kita Ketua Umum sempitkan partai. dengan hanya Pak Surya Paloh dengan Bu Mega bertemu? Kan sekjen partai juga bisa, ketua fraksi di DPR juga bisa. Tapi kan tadi Pak Surya udah bilang bertemu dengan Bu Mega amat sangat dibutuhkan. Ya bertemu dengan Bu Mega itu kan bisa langsung bisa tidak langsung. Ya. Artinya udah ada dengan video call utusan. hari gini dengan Zoom juga bisa. Udah ada utusan yang ketemu. Lu tenang aja Nana. Oke. Jadi mau ketemu nggak Bu Mega dengan Pak Surya? Saya nggak bisa mewakili Bu Mega urusan itu. Harus tanya Tapi Bu kan Mega silaturahmi kamu. masa nggak mau? Kamu juga framingnya begitu. Lu kan silaturahmi tadi dibilang Bang Loh, Taslim. ya kan saya nggak bisa jawab. Oke, Kamu harus tanya berarti Ibu Mega masih dong. menimbang-nimbang. Padahal Nasdem udah terbuka Kalau banget begini loh. gua pulang nih. Cie. Oke, jangan gitu dong. Politisi gak boleh baperan. Saya mau ke Bang Yandri. Bang Yandri, Bercanda. ini kalau misalnya dalam komposisi koalisi di parlemen ya, koalisinya Prabowo Gibran itu jumlahnya 45%. Kalau dibanding koalisinya Anies dengan koalisinya Ganjar yang jumlahnya 55%. Berarti koalisi Anda, koalisi Prabowo Gibran yang jumlahnya 45% itu nggak bisa nih mencegah pengguliran hak angket kalau koalisinya Anies dengan Ganjar bersatu. Ini gimana Bang Yandri? Sebelum ke sana tentu kami dari
PAN ya, berterima kasih kepada seluruh Indonesia, kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, pokoknya semua anak bangsa lah. Alhamdulillah tanggal 14 Februari itu berjalan baik dan lancar, damai. Tapi ada 31%. Bahkan sampai hari ini masyarakat yang menilai ada kecurangan pemilihnya. Itu biasa. Prabowo biasa. Gibran 30% itu kan juga cara pandang juga kita hormati. Oke. Tapi kan masih lebih tinggi yang percaya ada kejujuran. Ya. Apalagi tadi misalkan puas di atas 84%. Artinya kita hargai suara rakyat itu. Nah kemudian kalau ada langkah-langkah politik teman-teman dari 01, 03, ya kita hormati, itu kan hak masing-masing partai. Oke. Tapi kalau dari 02, kami berpandangan begini, persoalan dinamisasi pemilu itu kanal-kanal yang sudah kita buat. Ya, saya alhamdulillah sebagai wakil ketua Pansus pembuat undang-undang pilkada di Komisi 2 dulu dan wakil ketua Pansus undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Termasuk sudah jelas di Undang-Undang Dasar 45 tentang MK. Artinya tahapan pemilu itu sudah diatur sedemikian rupa karena estafet kepemimpinan itu tidak bisa ditunda. Oke. Tanggal 20 Oktober itu harus terjadi pergantian presiden. Ya. Ya, walaupun tadi Bang Didi bilang itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Oke, itu kita hormati. Tapi dari sisi teknis, Pak Nana. Ya, hak angket kan tidak mempengaruhi hak angket, proses pemilu. Dari teknis hak angket ini, dari sisa waktu yang tersedia, sekarang kan masih reses. Tanggal 5 Maret baru masuk. Tanggal 5 Maret baru masuk itu seminggu biasanya DPR itu menyusun agenda. Ya. Udah 1 minggu. Setelah itu baru mungkin komisi-komisi rapat dengan para menteri atau sebagainya. Nah usul dari hak angket itu kan minimal 25 orang dengan fraksi yang berbeda. Dari itu baru dimasukkan ke BAMUS. Betul. BAMUS itu ya pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Pimpinan Apakah itu DPR-nya disetujui? 3 dari koalisi 1 dan 3. Ya enggak, apakah itu disetujui atau tidak kan masih ada dinamisasi. Kemudian kalaupun setuju misalkan baru bawa ke paripurna. Nah itu mungkin perlu waktu lebih kurang sudah 1 bulan. Sementara jadwal reses DPR dari sisa waktu dari bulan Maret sampai bulan Agustus itu 2 kali reses. Nah artinya gini Mbak Nana, dari sisi teknis waktu nggak cukup. Dan untuk periode ini nggak cukup. Dan dalam tata kelola perundang-undangan kita itu tidak ada istilah carry over, tidak ada pelimpahan wewenang atau pelimpahan tanggung jawab dari periode sekarang ke periode berikutnya. Oke, jadi DPR. nanti nggak bisa berhenti, ya di periode berhenti. periodenya Pak Prabowo Gibran nggak bisa ada hak nggak bisa. angket. Jadi periode DPR berikut itu beda lagi, termasuk undang-undang. Rancangan undang-undang semuanya tidak ada carry over. Maka ada prolegnas setiap periode itu kita susun. Jadi nah, oleh karena itu menurut saya, atau... menurut PAN, dari sisi waktu nggak memungkinkan. Karena hak angket itu tentu banyak melibatkan para pihak yang akan dipanggil, yang akan diselidiki dan sebagainya. Dari proses menurut saya. Tapi silakan kalau teman-teman memang berkeyakinan ya kita juga nggak. Tapi menurut kami itu sesuatu yang tidak mungkin dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Kemudian dari sisi anggaran juga ya buang-buang anggaran menurut saya. Ya kan buat apa kita lagi setru lagi ya kan? Ya biasa kalau kontestasi itu kan kita mencari pemimpin, bukan mencari permusuhan. Ada yang kalah, ada yang menang. Kan saya kira ya kita hormati hasil pemilu dan kita tunggu hasil rekapitulasi manual. Tapi dari sisi komposisi parlemen memungkinkan. KPU kita tunggu. Dan nanti bila mana misalkan teman-teman 03 dan 01 menyatakan ada kecurangan, di mana kecurangan itu? Apa bentuk kecurangan itu? Semuanya sudah disiapkan, ada di MK. MK bisa membatalkan kok. Bisa juga ada pemilu ulang, ada pemilu susulan bisa. Nah artinya menurut kami cukup dengan kalau walaupun ada evaluasi di DPR itu sudah ada Komisi 2. Ya, saya 2 periode di Komisi 2. Bisa raker dibuka sepanjang masa, boleh. Kalau belum cukup periode ini sambung lagi periode berikutnya, itu boleh kalau di komisi kan. Artinya boleh dibuka kesimpulan-kesimpulan rapat itu boleh. Tapi persoalan hak angket, hak interpelasi, rancangan undang-undang itu tidak ada istilah carry over. Gitu, jadi dari koalisinya jadi PAN Prabowo berpandangan hak angket itu dari sisi waktu dan teknis tidak mungkin dan dari sisi pelaksanaan pemilu bayangkan tadi masyarakat 80% puas, 95 bahkan di eksepol puas, pengakuan jujur juga sangat tinggi. Artinya kita hargai juga. Masyarakat ini mau cepat mau guyup. Kenapa kita harus bertengkar terus? Kita kan harus membangun bangsa ini dengan baik. Oke, silakan Bang Deddy. Ya kan saya jadi heran kalau dibilang hak angket itu malah permusuhan, kan aneh gitu kalau menurut saya. Jadi soal apakah nanti cukup waktu atau tidak cukup waktu ya kita serahkan pada mekanisme yang ada. Tetapi kita punya tanggung jawab moral untuk memberi jawaban kepada masyarakat yang merasa tidak puas, yang merasa ada kekurangan, yang merasa ada kecurangan. Dan yang paling penting bukan soal prosedural pemilunya, tetapi bagaimana undang-undang itu dijalankan, bagaimana kekuasaan dikelola.
Pemegang kekuasaan. Pengelola kekuasaan. Berarti presiden. Presiden, menteri-menteri, lembaga. Ya. Kan kita harus tahu. Iya, kalau evaluasi itu, Bang Deddy. sebentar dong, gantian dong. Ya, kan ini tidak hanya satu. Kita perlu bicara dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan PJ-PJ yang kita dengar di banyak tempat bekerja untuk calon. Iya dong, dengan Kemendagri. Tentang Kementerian Sosial. Bagaimana itu cerita tentang bansos penyalurannya seperti itu? Apakah datanya benar atau tidak dan segala macam. Kita perlu bicara dengan Badan Pangan Nasional. Kita perlu bicara dengan Kementerian Keuangan. Bagaimana itu cerita ada anggaran yang dikopling dari masing-masing lembaga negara kementerian untuk beli bansos. Ini soal undang-undang APBN dan sebagainya. Tentang perangkat-perangkat desa yang dipanggil, diajak kampanye, digerakkan. Makanya saya bilang tadi, ini nggak ada urusannya dengan sengketa pemilu. Ini tidak ada urusannya dengan siapa yang menang dalam pemilu ini. Kita ingin tahu apakah kekuasaan ini digunakan dengan adab dan etika yang benar sesuai harapan kita semua. Baik. Itu yang paling mendasar. Apakah cukup sampai Oktober? Nggak ada urusan. Kalau kita cuma sempat membahas beberapa persoalan, setidaknya ada kanalisasi bagi masyarakat bahwa DPR mengerjakan itu daripada orang teriak di jalanan. Saya kira kita hormatilah itu. Oke, silakan Mbak Henry. Ya itu nggak apa-apa, sikap PDIP begitu nggak apa. Tapi menurut kami kalau masalah evaluasi tadi kan bisa di Komisi 2, bisa diperdalam di situ kan. Tapi kan nggak bisa mengundang kementerian yang bukan mitranya Komisi 2. Ya kalau misalkan masalah bansos kan ada di Komisi 8, ya kan. Masalah Mendagri ada di Komisi 2. Oh jadi rakerja dengan komisi-komisi Ya terkait. cukup, dan itu kesimpulan raker itu mengikat di Undang-Undang MD 3. Gitu. Jadi menurut saya, ya tapi sekali lagi ya kita hormati masing-masing partai, kita hormati. Tapi menurut PAN tidak perlu itu hak angket kan, cukup kita akhiri kalau ada persoalan di pemilu di MK, cukup. Nah kalau persoalan-persoalan lain, masalah anggaran, masalah pelaksanaan KPU, Bawaslu, ya kita kan ada Komisi 2 dan itu bisa siang malam kok dicecar atau apa, ya kan? Dan tidak perlu menggunakan anggaran negara yang lain, cukup dengan anggaran itu. Oke, Kang Ujang, saya ingin Anda menganalisa seberapa besar kemudian pengguliran hak angket ini bisa terwujud kalau melihat komposisi partai-partai di koalisinya Mas Anies dan juga koalisinya Mas Ganjar. Ya kalau kita bicara komposisi awal, tentu pihak yang katakanlah yang mengusung, yang mendorong itu 0103 masih lebih kuat, lebih banyak. Tetapi biasanya dalam perjalanannya, ini kalau bahasa saya akan dibredel gitu, akan gembos. Yang dibredel apa nih? Ya begini, dalam konteks ini kan ada politik, jalur politik. Tentu kalau jalur politik saya melihat akan dihadapi dengan kekuatan politik juga. Nah dalam konteks begini, biasanya presiden kan begini, Pak Jokowi biasanya ingin punya legacy yang baik terkait dengan pemilu. Nah sekarang kan dituduh nih, dugaan kecurangan. Ini kan pemegang kekuasaan, berarti adjektifnya nanti adalah objeknya presiden nih sebagai pemegang konteks kekuasaan. Itu saya meyakini Pak Jokowi tidak akan tinggal diam. Karena dianggap, mohon maaf tanda petik, dituduh, ada kecurangan, ada kekuasaan kan begitu. Nah dalam konteks itu, maka saya melihat dalam fragmentasi politik yang ada ya pasti yang akan dicuri tuh, misalkan PKB seperti apa nanti mengorek-orek persoalan kesalahannya Cak Imin misalkan, pasti nih saya meyakini ya. Anda merasa bahwa Anda menilai bahwa Cak Imin ataupun PKB nggak akan kuat imannya ya? Saya meyakini itu karena berdasarkan begini, ketika misalkan periode yang pertama saja P3 ada di oposisi dipecah. Bahkan ada yang terkena kasus ketuanya umumnya, jelas ya. Golkar juga dipecah. Partai berkarya juga bercah. Ini pengalaman. Nah dalam konteks ini saya meyakini itu gitu loh. Dan daya tahan PKB itu tidak kuat. Kalau melihat, mohon maaf ya, ada persoalan-persoalan hukum yang menimpa petinggi PKB. Itu. Yang kedua, kita bicara P3. P3 ini rawan. Lawan bahasa saya, lawan ditekan. Sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan 4%. Nah dalam perjuangannya ini kadang-kadang membutuhkan perlindungan kekuasaan. Iya, dan dalam konteks itu saya meyakini, oke lah, misalkan Nasdem, Bang Hermawi Taslim, oke misalkan. Lalu PDIP, PKS ini mohon maaf di belakang layar juga agak bergeser-bergeser melobi-lobi untuk cari kabinet. PKS juga nggak akan kuat imannya. Iya. Menurut Kang Ujang. Ya saya meyakini ada ini tinggal PDI sama Nasdem doang. Nah dalam konteks ini ya kita hormati itu sebagai perjuangan politik. Tetapi apakah cukup kuat daya tahannya untuk tadi ya menghadapi kekuatan yang sekarang yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang menurut saya masih kuat begitu. Jadi menurut Anda, kesimpulan Anda agak sulit ya kalau hak angket ini bisa terwujud? Agak berat
berat. Begitu. Tentu banyak berat dari tadi sisi waktu dan segala macam, termasuk itu tadi seperti dia cerita penggunaan instrumen-instrumen hukum kekuasaan untuk menekan ya para politisi ini, dan itu saya kira tidak hanya terjadi di PKB atau yang lain, mungkin di PD Perjuangan juga sedang terjadi hari-hari ini, sebagaimana kemarin dialamin PAN dan Golkar kan. Kalau PAN nggak pernah ditekan sih. Ya benar. Kita 2 kali dukung Prabowo, udah ketiga kali, Bang. Ya enggak. Betul. Kalau kita buka Setia koran PAN nggak aja, punya kasus, PAN. kalau kita buka aja koran sekarang, Iya itu kan baru katanya, nggak ada. Kita buka Google-nya, Nggak anak ada juga itu. tahu Kalau PAN semua. memang udah 3 kali dukung Prabowo. Dulu waktu Jokowi berkuasa 2 kali kita lawan kok. Nggak ada masalah. Ada yang belok di tikungan dulu kan, loh. karena kasus juga kita lihat di Nggak media. ada tuh. Nggak ada kalau PAN, nggak ada kasus kalau PAN. Saya mau ke Prof Juanda. Soal Prof impor-impor itu loh. Yang nggak ada Oke. itu bukan zaman Bang Jul itu. Ke Prof Juanda. Prof Juanda, dari sisi pakar hukum tata negara, bagaimana kemudian melihat pengguliran hak angket ini? Ini kan kayaknya adjektifnya ataupun objeknya ini kayaknya presiden dengan menteri-menteri di bawahnya. Penggunaan kekuasaan, pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekuasaan yang diduga menyebabkan kecurangan terhadap pemilu 2024. Ya, saya kira, mohon maaf, suara saya udah. Minum dulu Prof. Minum dulu Prof. Yang hangat, ada hangat. Oke. Berat memang persoalan negara ini Prof. Gimana Prof? Jadi begini, secara konstitusional hak angket ini kan sudah diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Nah persoalannya memang itu kan ada syarat-syaratnya, mekanismenya ada. Sebenarnya tidak perlu dipersoalkan secara besar-besaran. Kenapa itu ada dalam konstitusi? Berarti itu kan memang ya para pembentuk undang-undang dasar dulu sudah melihat ini hak dewan secara kelembagaan ketika dianggap ada sesuatu hal diduga ya pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting strategis berdampak luas terhadap bangsa dan negara ini bertentangan dengan undang-undang, maka ini boleh dipakai. Itu satu ya. Nah sasarannya kemana? Ya saya katakan itu memang mitra dari DPR itulah presiden. Mengontrol itu adalah DPR atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Nah artinya ketika ada DPR dengan syarat 25 anggota DPR plus 1 fraksi lain mengatakan bahwa oh ini presiden misalnya atau pemerintah, di sana tidak ada kata presiden. Pemerintah. Di dalam undang-undang itu pemerintah. Nah, ada orang mengatakan tidak boleh menafsirkan pemerintah itu terlalu luas. Saya akademisi, boleh dong pemerintah dalam arti luas? Nah, bisa presiden, bisa KPK, bisa KPU, bisa pemerintah dalam arti luas. Nah, saya tidak tahu kemana kawan-kawan yang merencanakan atau menggagas hak angket ini, apakah mau melihat bagaimana presiden misalnya dalam hal pemilu atau dalam kaitan dengan pemilu. Nah, tapi yang jelas tadi Bang Deddy sudah mengatakan jelas ini bukan ke urusan pelanggaran pemilu dan bukan juga soal sengketa hasil. Kalau begitu berarti kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mana yang mau diinikan misalnya? Disasar. Nah banyak luas sekali. Apakah misalnya berkaitan kemarin itu bansos misalnya. Apakah misalnya melihat ada enggak infrastruktur di bawahnya? Bukan, artinya ada tidak tindakan pemerintah dalam arti presiden ini ada pertanyaannya yang berkaitan dengan kebijakan tadi melanggar dari undang-undang misalnya. Nah itu yang perlu diselidiki oleh kawan-kawan yang menggagas ini. Persoalannya apakah ini diterima atau disetujui itu kan nanti. Nah jadi sekira tidak ada masalah ini digagaskan dan ini adalah hak konstitusional. Nah persoalannya apakah nanti mencukupi 50
Ya. Sebagaimana Bang Ujang tadi kan analisis politiknya, oh ini rentan, ini rawan misalnya. Nah itu kan menyangkut antibody ya, soal anggota dewan misalnya, atau praksi-praksi yang ada. Tapi secara hukum tata negara itu boleh digunakan, boleh tidak. Nah, baik. Saya kira itu. Oke, nanti saya akan bahas lebih dalam dengan Prof. Juanda ya soal batasan-batasan penyelidikannya akan sejauh mana terhadap presiden. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau putarkan dulu ya. Ini ada perang pernyataan antara Cawapres 03 Mahfud MD sekaligus mantan Hakim MK juga dengan Profesor Yusril Iza Mahendra. Kita dengarkan perang pernyataannya soal hak angket. Yang bisa Anda angket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Itu tinggal politiknya aja. Kalau bolehnya sangat-sangat boleh. Oke, ini Prof. Yusril mengatakan apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini Pilpres oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya tidak. Oke. Itu tadi pernyataan dari Prof. Yusril. Lagi ada karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK. Oke. Ya itu tadi pernyataan dari Prof. Yusril dan sebelumnya adalah pernyataan dari Prof. Mahfud. Saya mau ke Prof. Juanda lagi. Prof. Juanda, artinya nggak bisa ya bahwa penyelidikannya nanti masuk ke dalam ruang-ruang proses-proses pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu itu nggak bisa. Hanya fokus ke pemerintah saja atau bisa kalau tadi mengacu pernyataan Prof. Juanda, pemerintah itu luas termasuk KPU, termasuk Bawaslu. Ya, begini ya, kalau saya melihat dalam konteks ini, kan esensi dari hak angket itu kan soal penyelidikan. Tentang apa? Ada dua hal, pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalnya persoalan pelaksanaan undang-undang pemilu, siapa yang melaksanakan? Pemerintah. KPU. KPU ya. KPU. Nah, KPU ini dia ini masuk rejim eksekutif atau tidak? Ada yang mengatakan tidak. Pertanyaannya, kalau tidak, apa alasannya? Kalau saya mengatakan rejim eksekutif. Karena pembiayaannya dibiayai oleh APBN. Tidak hanya itu. Pemilu itu dalam rangka mendapatkan siapa? Anggota DPR, DPD, DPRD, Capres, Presiden maksud saya. Ya, ini kan soal organ-organ pemerintahan, lain dengan yudikatif, yang misalnya Mahkamah Agung, berbeda sekali. Itu argumentasi saya mengatakan KPU itu adalah rejimnya pemerintah. Rumpun eksekutif. Nah, sama dengan KPK sekarang. Oleh karena itu, kalau seandainya para anggota dewan yang menggagas ini ingin mengangketkan KPU, boleh. Tapi yang mana? Yaitu apakah ada pelaksanaan undang-undang pemilu itu yang bertentangan dengan undang-undang atau kebijakan atau peraturan. Karena kan ada sanksi dari DKPP terhadap 7 komisioner KPU. Nah, terkait pencalonan Gibran. Berbeda lagi. Itu etik. Itu nggak bisa berarti diselidiki di angket. Itu etik. Ya. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran undang-undang, ya, atau kebijakan atau peraturan KPU yang bertentangan dengan undang-undang, itu saya kira prosesnya ya. Nah, tapi pasangan calon itu tidak bisa dijadikan angket. Tapi tadi Prof. Juanda sempat mengatakan bahwa kebijakan pembagian bansos itu berarti bisa diinvestigasi, diselidiki di dalam materi angket ya. Bisa. Ya apapun, kan ingat
Di situ yang ada penting, strategis, dan berdampak luas. Nah, bansos itu berdampak luas enggak? Ya. Strategis tidak? Ya. Penting tidak? Oke. Nah, tapi tidak bisa angket itu ya masuk ke ranah kecurangan pemilu. Tidak bisa. Oke. Oke. Nah, sasarannya mau kemana ini? Oke. Angket ini. Oke. Atau sengketa hasil. Tidak bisa angket Oke, itu. saya mau langsung ke PDI Perjuangan, Bang Deddy. Jadi sasarannya nih apa sebenarnya angket ini? Tujuan akhirnya itu apa? Sebenarnya kan saya tadi di awal-awal sudah jelaskan dengan gamblang. Oke. Bahwa ini bukan persoalan sengketa hasil pemilu. Ini bukan soal prosedural teknis yang harusnya menjadi ranah Bawaslu. Ini bukan soal perolehan suara yang perlu PSU dan segala macam di KPU. Ya. Tadi kan saya sudah bilang dan sudah dijelaskan juga berulang ini soal pelaksanaan undang-undang atau kebijakan. Kebijakan mana? Undang-undang mana? Ya sabar. Oke. Masa Maksudnya kita umbar sekarang? sasarannya apa? Meminta pertanggungjawaban dari presiden terhadap pelaksanaan undang-undang. Pertama kita perlu tahu bahwa memang tidak ada ya elemen kekuasaan dalam hal ini eksekutif yang tadi disebut pemerintah maupun lembaga-lembaga yang melaksanakan dan mengawasi pemilu ini yang menabrak undang-undang, mengabaikan atau katakanlah kebijakan. Misalnya kalau KPU jelas PKPU nanti kita pertanyakan tuh soal yang tanpa konsultasi dengan DPR RI ya Komisi 2 langsung itu ya dia bikin sendiri itu kan masalah harus kita pertanggungjawabkan misalnya. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi yang dibilang Prof Yusril itu perselisihan pemilu ini bukan perselisihan pemilu. Ini kita mau tetapkan benchmark yang benar. Karena kita tidak mau ke depan mengulangi masalah yang sama seperti ini. Karena kalau apa yang terjadi, data yang kita punya, ini anak-anak ini semua anak-anak mahasiswa, saya kira setiap hari lihat TikTok nih. Ya. Ada orang memposting tentang ini, tentang itu. Loh masa kita nggak jawab? Lalu misalnya apakah ke depan, ini hanya ingin memberikan, misalnya ya bisa jadi dari angket ini kita akan bersepakat mungkin. Apakah kita akan mengatur, bolehkah anak seorang presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri? Misalnya, atau nunggu 1 periode atau 2 periode sehingga tidak ada konflik of interest. Misalnya gitu. Oke, itu tujuannya. Loh, salah satu output yang mungkin akan terjadi. Jadi lupakan soal siapa menang, siapa kalah. That's not it. Tapi meminta pertanggungjawaban presiden sebagai kita pelaksana mau undang-undang? mengevaluasi tadi itu undang-undang kebijakan. Siapa pelaksananya pemerintah dan badan-badan lembaga yang terkait dengan kepemiluan. Itu saja. Oke. Kalau begini. Sedikit soalnya saya mau ke Bang Taslim. Sebenarnya nggak perlu khawatir. 02. Nggak perlu. Karena nggak ada kaitannya. Nggak ada. Tidak akan membatalkan hasil pemilu juga. Kita kalau khawatir itu, jadi orang makin curiga. Kita nggak khawatir. Takut banget gitu. Kita bilang tadi komennya di mana-mana kan khawatir. Nanti ribut buat apa, anggaran. Kita nggak khawatir. Orang yang khawatir yang khawatir diem. itu yang kalah biasanya. Kalau nggak khawatir itu diem. Tapi kalau yang khawatir itu yang kalah ini, biasanya. Kalau yang menang ya alhamdulillah. Oh, Siti nggak pernah menang. Ngeko iya. Enggak khawatir kita. Ya, kalau nggak khawatir ya biarin aja. Ya, biarin Pemilu aja. kalah Nggak aja sulir. Nggak akan jalan juga kalau dibiarin. Ya berarti nggak akan dicegah. Jangan terlalu sombong lah. Nggak akan jalan juga. Kalah aja belum diputuskan oleh KPU itu udah berasa pemenang, apalagi kalau udah menang beneran. Alhamdulillah menang, ya kan? Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Taslim. Bang Taslim, kalau tadi PDI Perjuangan salah satu bocorannya mungkin rekomendasinya nanti dari hasil hak angket ini mungkin mengatur di undang-undang apakah anak seorang presiden tidak boleh nyalon ketika bapaknya sedang menjabat begitu. Kalau dari Nasdem ini targetnya apa? Saya kira terlalu pagi untuk berbicara rekomendasi. Ya kan pasti udah ada goalsnya. Proses politik, proses politik itu kan udah tahu mau kemana, apa yang diinginkan. Hak konstitusi, hak menyelidiki. Jadi kita ingin meneropong Ya. apa yang sudah dilakukan. Target dari hasil penyelidikannya apa? Disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Targetnya nanti kita lihat saja, terlalu pagi untuk kita mengatakan. Kalau Tetapi meminta kalau memang pertanggungjawaban ini presiden memang sebagai tidak ada pelaksana apa-apa undang-undang. seperti kata Pak Yandri tadi, ya dibiarkan saja. Pak Yandri sendiri nggak khawatir kok. Jadi ya kita jalan aja. Ini amanat konstitusi ya, kita coba jalan. Walaupun kelihatannya nggak jalan. Untuk apa? Supaya nanti pemilu ini legitimate, nggak dipersoalkan orang. Saya mau kasih contoh begini aja, ya. Misalnya ketika presiden pidato di depan kepala-kepala staf angkatan,
menyatakan presiden boleh kampanye. Itu problem nggak? Kan ini kita harus tahu. Tapi nggak Ketika, dilaksanakan. ntar dulu saya nanti gantian. Ketika Enggak, itu bansos nggak digempur dilaksanakan sampai itu. 90 triliun dalam Presiden nggak waktu pakai 1 pasal bulan, itu. dalam 1 bulan, itu benar nggak secara undang-undang APBN? Kemudian kita mungkin akan lihat dan berdiskusi, kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin karena ada kepentingan. Sehingga bisa saja ya, angket itu untuk kemudian memberikan arahan baru ke depan. Jadi tidak ada urusannya lagi-lagi, nggak ada urusannya dengan siapa yang menang, siapa dapat apa, nggak ada. Ya, oke, Bang Jadi hak angket ini kan mengevaluasi, termasuk yang dikatakan Dedi tadi, ada beberapa pernyataan itu abuse atau tidak. Jadi banyak hal yang perlu harus kita, mempertanyakan, perlu menyelidiki apakah ada abuse of power dari kekuasaan, termasuk dari tetapi presiden. tidak terbatas. Termasuk tapi tidak terbatas. Kalau mau lihat apa yang beredar di publik sekarang, kita justru mau ngeredam itu. Kalau angket ini sudah selesai, kita mau bilang sama rakyat, ternyata yang Sudah katakan beres. itu tidak Iya benar. dong. Udah beres semua. Jadi sudah benar Pak Yandri tadi, nggak perlu ada kekhawatiran. Tapi ada kekhawatiran juga ada yang bahwa bilang angket menciptakan kegaduhan, itu konstitusional loh. Apakah konstitusi kita merupakan pabrik kegaduhan? Ini kan bahaya pernyataan ini. Ini guru besar lagi yang ngomong. Mbak Nana. Yang bulan lalu ngomongnya berbeda. Boleh saya sambung? Iya, silakan. Ya. Jadi sebenarnya kenapa nggak usah khawatirkan tadi? Pertama ini masih jauh lah ya. Dari sisi komposisi juga kan nggak mati-mati seperti itu tadi ya kan. Seperti kata Bang Ujang tadi. Kemudian dari sisi waktu juga menurut PAN itu nggak memungkinkan menuntaskan itu. Terlalu teknis itu ya. Iya, terlalu teknis kan, memang harus teknis Bang. Karena kita kan berbicara waktu kan. Yang saya bilang tadi persoalan yang digarap oleh periode sekarang nggak bisa di carry over. Itu nggak bisa. Nah tapi silakan kalau teman-teman optimis silakan. Tapi menurut PAN itu tidak mungkin. Itu jadi derita kami gitu loh. Jadi apa namanya menurut PAN itu tidak layak. Kenapa? Kalau masalah evaluasi misalnya bansos. Ya kan ada Komisi 8 dengan Mensos. Mensosnya dari PDIP misalkan. Ya kan? Mendagri. Mensos nggak ada urusan dengan bagi bansos. Enggak. Itu dengan Badan Pangan Nasional, Pak. Bansos, Kita luruskan ya kan? di sini. Enggak, kalau bansos urusannya Badan Pangan Nasional. Enggak, bansos itu Kemensos urusannya tidak saya di Komisi dilibatkan. 8. BLT yes. Tapi pembagian bansos kemarin tidak lewat Kementerian Sosial. Badan Pangan Nasional, Pak. Ya nggak apa-apa. Pembagian bansos kemarin melewati Kementerian Sosial atau dari Badan Pangan Tidak, Nasional? ya, ada juga dari Kementerian Sosial ada juga, ya kan ada juga. Ada juga. Di Komisi 8 yang kan saya Komisi dibagi-bagi 8. di jalanan itu Ya kan? bukan urusan Kemensos. Nah, jadi menurut saya kalau ada evaluasi saluran sudah ada semua, ya kan? Mitra-mitra komisi kerja. komisi mana, kan teman-teman juga ada semua di komisi-komisi itu kan. Bisa sekeras-kerasnya kok, bisa dibuat kesimpulan rapat nanti. Dan itu harus ditindaklanjuti bisa. Jadi semuanya sudah kanal-kanal demokrasi itu sudah ada semua. Nah, jadi jangan sampai kita mencari-cari yang tidak gitu kan. Jadi ada interpelasi atau ada apa itu silakan, itu hak mereka. Tapi menurut saya yang paling memungkinkan itu, yang tidak membuat gaduh, yang membuat kita guyup itu ya komisi-komisi tadi. Justru maksud interpelasi ini untuk berguyup secara nasional. Jangan-jangan koalisi 02. Ini karena mereka kalah aja. Gunanya parlemen. Karena mereka kalah aja. Ini saya hostnya. Untuk menghindarkan perdebatan di jalanan menjadi perdebatan. Justru kita ngomong beradab begini, di parlemen. biar rakyat tenang gitu loh. Jangan dihasut-hasut terus. Ya kan? Ya menghasut rakyat Enggak, itu versi saya. Kan pendapat saya, jangan dihasut-hasut lagi. Kita guyup membangun Indonesia lebih baik. Anda yang sedang ya kan? menghasut nih. Enggak, yang lebih baik, yang lebih damai, yang lebih guyup, ya kan? Hak konstitusi, pemilunya udah selesai, pemenangnya insya Allah sudah tahu kan? Katanya nggak masalah. Belum ada pemenang. Kita menunggu rekapitulasi manual. Insya Allah udah ada pemenangnya Bang. Insya Allah sedang tadi. Lu ya kan? konsisten bro. Wekon sudah ada. Rekapitulasi sudah jalan. Nggak masalah tapi marah-marah. Kelihatan pemenangnya. Ya kan? Nggak masalah tapi keberatan. Tapi koalisi 02 khawatir nggak bahwa kalau misalnya hak angket ini bergulir, sekali lagi akan menimbulkan instabilitas politik, menimbulkan delegitimasi terhadap ya menurut saya sih buang-buang waktu keunggulan aja itu. paslon Karena Anda? sebenarnya tadi evaluasi itu bisa melalui komisi-komisi. Ya kan, dan bisa sepanjang masa itu. Kalau alasan perbaikan, melalui komisi mana ada perbaikan. Ada evaluasi anggaran, evaluasi pelaksanaan, evaluasi undang-undang. Bisa juga direvisi undang-undang kalau kurang baik. Semua bisa kok. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan di DPR itu. Gitu. Itu soal bisa pilihan. semua. Termasuk Dan kami pemilihan hak Kami angket. memilih angket. Bisa semua. Iya, Jadi termasuk nggak ada, pemilihan apa angket. namanya, semua evaluasi itu bisa kita laksanakan dengan berbagai cara. Tapi menurut saya hak angket itu nggak akan jalan. Oke. Itu aja masalahnya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biarkan saja kalau nggak jalan. Kalau nggak jalan malah bagus kan buat Anda. Saya Kita mau coba tanya. aja. Jalan yang nggak usah Kang dipilih. Ujang, Anda melihat targetnya ini apa sih sebetulnya dari koalisinya Ganjar, terutama PDI Perjuangan dan koalisinya Anies, Nasdem terhadap pengguliran hak angket. Anda melihat bahwa memang ini ingin meminta pertanggungjawaban presiden sebagai pemegang kekuasaan
Atau memang ini hanya sebagai alat tawar atau negosiasi politik saja? Makin mahal harganya, makin mahal negosiasinya kalau angket ini bergulir. Ya, Goreng terus. Saya melihat begini ya, kalau kita lihat dari pernyataan Bang Taslim, Bang Deddy gitu, dari kubu 01, 03 yang saya baca gitu. Ini targetnya adalah pemerintah. Kalau pemerintah ya katakanlah presiden. Ini kan tadi kalau ungkap misalkan bansos dan lain sebagainya itu udah kelihatan. Oleh karena itu objeknya saya melihat pemerintah. Cuma tadi saya untuk negosiasi mungkin saja, saya tidak tahu. Saya katakan mungkin saja saya tidak tahu. Saya jawab tidak. Mungkin PDIP tidak. Mungkin PDIP tidak. Mungkin PDIP tidak, tapi yang lain bisa jadi. Ada tawar-menawar. Kan begitu. Nah, dalam konteks itu saya melihat tetap saya di awal komentar saya bahwa ini adalah sekali lagi mata sedang menuju ke Pak Jokowi, tuduhan kecurangan ada pada presiden, maka dalam konteks itu ini akan adu kekuatan. Apakah memang nanti hak angket ini bergerak hingga bisa dieksekusi atau tidak? Sekali lagi saya meyakini, hakul yakin sekali lagi ya ini analisa saya yang tentu subjektif. Saya melihat dari fragmentasi kekuatan yang ada, maka kemungkinan yang jalan, kalaupun jalan, ya sebenarnya Nasdem dengan PDIP. PKS masih bisa melipir. PKB masih bisa ditekan. P3 apalagi. Nah, jadi saya melihat dalam konteks itu agak berat saya melihat bahwa hak angket ini bisa direalisasikan sekali lagi. Ini pandangan yang subjektif saya. Tapi kalau misalnya PKB, tapi kalau PKB dan P3 merasa bahwa oh dengan menggulirkan hak angket kita bisa negosiasi nih. Udah jadi alat tawar, ini kan bisa juga. Ya, saya tidak tahu. Mungkin dalam konteks itu mungkin. Apa yang tidak mungkin begitu? Mbak Nana, saya kira kita janganlah merendahkan orang lain yang tidak ada di sini. Kang Ujang boleh ngomong di situ begitu kalau di sini ada PKB, PKS dan analisa P3. boleh aja. Kan dia diundang sebagai analisa. Itu kan tuduhan yang serius saya buat begini, mereka. Bang. Saya tidak punya kesempatan membela diri di sini. Oke, nanti kita undang. Ya, iya gitu, itu baru fair. Jadi tapi sebagai dari analisa PDI boleh aja. Perjuangan gimana? Nggak bisa, itu kan merugikan orang lain. Nggak, PDI Perjuangan Kenapa? itu Tadi dari awal saya bilang kita jalan dengan hak angket. Jadi ini bukan alat tawar. Tawar sama siapa? Ya alat tawar terhadap pemerintah. Sejak kapan? Pemerintah yang mana? Oke, pemerintah yang sekarang dan pemerintah yang berikutnya. Lu kan jurnalis senior ya. Ini kan yang bilang banyak. Gak gini gua banyak tanya analis. Lu pernah dengar nggak PDI Perjuangan tawar-menawar? Oke, makanya kan kita tanya. Nggak pernah dengar nggak? Ya. Ya udah kalau gitu jangan ditanya. Oke, kalau Nasdem gimana? Ini bukan partai Ya, kaleng-kaleng. jadi Ya. saya mau tegaskan sekali lagi, upaya penggunaan hak angket ini adalah penggunaan hak konstitusional. Kalau ada terminologi yang mengatakan penggunaan hak angket menimbulkan kegaduhan, kita mau tanya, kalau begitu apa konstitusi kita itu penuh dengan poin-poin kegaduhan? Jadi kalau tadi Pak Yanti sudah bilang begitu ya, kita jalan saja, coba aja. Kalau Pak Ujang mengatakan ini tidak mungkin, ya jalan saja. Nanti kalau PKS mungkin tidak gembos nggak, Bang Taslim? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita bertemu dari hati ke hati dengan segala tekad. Kita sudah sampai kepada hal teknis kan, Nana. Sudah sampai kepada verifikasi pengelompokan dokumen. Kita sudah masuk semua dalam box. Jadi PKB PKS nggak mungkin gembos. PKB, PKS, Nasdem itu satu bahasa. Oke. Ini sudah selesai di tingkat sekjen dan di tingkat ketua umum, semua sudah bertemu. Nanti kami akan umumkan secara resmi dengan dokumen tertulis bahwa kami bersama-sama satu kata dan perbuatan. Kita memberi keteladanan kepada anak-anak muda ini. Nanti segera. Oke, kalau menggulirkan hak angket. Kalau pokoknya begitu ini memenuhi syarat, begitu mulai masa reses, kita akan action. Oke, nanti kita lihat apakah betul-betul bisa terwujud ya. Kita ingin mewariskan demokrasi yang baik buat adik-adik kita mahasiswa ini dan masyarakat Indonesia. Oke, nanti kita tanya bagaimana adik-adik mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa melihat manuver-manuver dari partai politik pendukung koalisi Ganjar dan juga Anies dalam menggulirkan hak angket. Apakah itu memang diperlukan? Langkah-langkah politik. Ya, langkah-langkah politik. Apakah itu diperlukan atau tidak diperlukan lagi menatap masa depan? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Diksi-diksi yang dipakai, Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung bersama dengan
teman-teman mahasiswa dari Senma Visip Universitas Mustopo yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Silahkan siapa dulu yang mau bertanya, mengungkapkan pendapat atau mengkritik silahkan. Ya berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya yang terhormat bapak-bapak narasumber yang hebat-hebat malam hari ini. Perkenalkan nama saya Sinta Mailani, perwakilan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Dari tadi yang saya cermati ujungnya adalah kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, seberapa besar kepercayaan partai itu sendiri baik dari Nasdem, PDI atau PAN kepada pemerintah, dan apakah hak angket yang digulirkan ini nanti akan menyebabkan polarisasi, ini pasca pemilu ini akan menyebabkan polarisasi yang lebih parah atau justru akan para partai ini akan berkoalisi untuk menjadi oposisi gitu. Oke. Terima kasih. Menarik. Satu lagi. Satu sayap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Mardika Pratama, perwakilan dari Senat Visip Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Hak angket ini kan sebuah langkah politik, ya kan? Saya rasa hak angket ini perlu dilakukan karena untuk masyarakat dapat melihat transparansi dari pemerintah dan mengevaluasi pemerintah. Dan pertanyaan saya adalah, apa langkah politik lain jika hak angket tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasikan? Oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih, menarik sekali. Silakan Bang Taslim dulu, kalau hak angket tidak bisa terrealisasikan langkahnya apa? Terus kemudian tadi pertanyaan lagi, apakah akan berkoalisi nantinya untuk menjadi oposisi bersama-sama PDI Perjuangan dengan Nasdem gitu? Ya, jadi yang pertama oposisi atau di dalam pemerintah sama mulianya. Keseimbangan kekuatan itu sebuah keniscayaan pemerintahan yang baik. Kita belum berpikir kemana karena kita sedang menunggu hasil rekapitulasi manual KPU. Kita tidak mau terbius oleh quick count yang kita juga tahu itu sebahagian ya. Sebagian mungkin objektif, sebagian kita tahu itu siapa di belakangnya. Jadi Nasdem, apa parameter Nasdem? Yang pertama tentu tergantung juga pembicaraan dengan koalisi kami yang hampir 2 tahun kami bangun bersama. Kita akan jalan sendiri atau jalan bersama-sama. Yang kedua, kita diajarkan oleh Pak Surya Paloh selalu menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan partai. Itu parameter kita. Nah, tentang hak angket kan sudah tegas rumusannya sendiri, hak konstitusional untuk menyelidiki. Kita mau lihat praktek pemerintahan yang terjadi dalam pemilu ini yang seharusnya netral atau tidak, itu garis besarnya. Kalau itu garis besar. Misalnya orang lewat di istana dibagi bansos itu ada kriterianya, ada daftarnya, ada daftar orang siapa yang harus terima, bukan siapa yang lewat dikasih begitu, itu bukan bansos. Itu ban apa, nggak tahu siapa namanya itu. Oke, nah, tadi kalau misalnya ditanya kalau hak angket gagal kemudian bergulir di DPR, langkahnya apa? Kalau hak angket gagal sebagai upaya konstitusional, kita akan mengakui apa yang terjadi, apa yang dirumuskan oleh angket. Kita ini kan hidup berbangsa, nggak bisa kita mutung-mutungan. Tetapi beri kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin menjalankan hak konstitusional yang ini angket. Itu poin kita. Saya ulangi sekali lagi. Pada pertemuan 3 sekjen kita mengatakan kita ingin bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya niat baik, yang punya niat mulia untuk memeriksa dan memastikan pemilu yang baru terjadi itu adalah pemilu yang terbaik di Indonesia, pemilu yang jurdil, pemilu yang tanpa tekanan, pemilu yang bermartabat dan terhormat. Kita inginkan itu. Oke. Itu kode keras buat PD Perjuangan kayaknya. Bang Deddy. Salah lagi. Ya. Apa tuh? Itu kode keras dari koalisinya Anies dari Nasdem ke PDI Perjuangan. Kita ingin bersekutu dengan. Kalau kita kan begini. Nggak, itu tadi jawab dulu dong. Ya ini kan sekaligus menjawab. Yang pertama tadi soal apakah oposisi atau tidak. Sejatinya kita tidak mengenal yang namanya oposisi dalam sistem yang ada di kita. Pilihannya adalah apakah di dalam pemerintahan atau dalam kabinet atau di luar kabinet. Itu sama aja, bagi kita tidak ada masalah. PDI Perjuangan sudah membuktikan 10 tahun
berada di luar pemerintahan justru semakin kuat. Memang kebanyakan partai lain nggak tahan menderita. Ya minimal punya 1 menteri ya lumayan lah kan gitu kan. Walaupun waktu pemilunya hajar-hajaran, fitnah-fitnahan, tapi bisa juga dapat kursi kayak yang terakhir-terakhir itu kan. Ya, ini maksudnya tapi mudah-mudahan ya kan semua tahu lah. Ya banyak pencari kerja di partai politik soalnya. Ya. Jadi kita kalau menurut sejarahnya itu selalu berada di luar pemerintahan ketika kalah. Dan biasanya kami menggunakan itu untuk melakukan kaderisasi secara masif. Itulah kenapa ketika kita rebound di tahun 2014 kita punya sangat banyak kader yang kemudian bisa mentas dari kabupaten kota ke provinsi dan seterusnya dan seterusnya. Lalu soal kalau hak angketnya gagal dilakukan, ya ada lagi hak interpelasi yang bisa dipakai. Kalaupun itu masih gagal juga ya itu tadi mungkin usulan kawan kita dari PAN ya di masing-masing komisi. Karena kan kita tidak bisa terlepas dari realita politik. Ya kalau kekuatan tidak seimbang tiba-tiba ada yang apa namanya pindah ke lain hati, ada yang pindah ke lain body kan suka-suka mereka. Tapi mari kita lihat karena apa? Pada pemilu berikutnya rakyat akan menilai. Partai mana yang sebenarnya konsisten, mana yang penting makan enak. Kan gitu. Saya kira itu aja. Oke baik, Bang Yandri terakhir mungkin closing statement. Jadi koalisi 02, koalisinya Prabowo Gibran nggak khawatir bahwa kalau hak angket ini bergulir bisa mengganggu stabilitas politik ya? Maksudnya kan merepotkan gitu kalau misalnya kemudian itu bergulir. Ya, yang jelas menurut kami kita hargai dulu suara rakyat tanggal 14 Februari itu kan. Sampai sekarang damai ya. Itu kita hargai dan survei LSI tadi kalau kami percaya. Bahwa masyarakat itu puas dengan pemilu, itu kita hargai. Tapi kalau nggak puas ya silakan juga. Ya kan? Tapi penurunan 10% itu ya nggak ada masalah, kan masih mayoritas yang puas. Kan? Langkah-langkah politik ini ada berita masih soal mayoritas hak yang angket. puas itu. Silakan itu hak teman-teman. Gitu. Tapi menurut PAN sekali lagi cukup kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh Pesta Demokrasi itu kita jalani. Ya tadi Bawaslu, Gakumdu, kemudian MK dan sebagainya. Kemudian kalau ada evaluasi, saya tegaskan kembali, ya komisi-komisi di DPR sudah sangat lengkap. Dan semua perwakilan fraksi ada di situ. Kalau belum cukup periode sekarang, periode ke depan bisa disambung. Kalau di komisi. Tapi kalau misalkan hak angket, tidak bisa carry over. Maka menurut kami, ya kita, menurut kami nih, kita akhiri perdebatan yang mungkin menurut kami nih, mohon maaf ini teman-teman. Udah 3 kali dibilang menurut makanya, kami. Terus? Menurut kami kita akhiri perdebatan kita ke depan membangun bangsa ini. Kalaupun ada yang mau masuk silakan. Sama mulianya kok di dalam pemerintah mulia. Dibuka di luar pemerintah mulia. Dibuka. Karena jangan juga kita menuduh yang di dalam itu tidak baik, ideologi tidak baik, sama baiknya. Maka jangan juga kalau ada yang mau bergabung, jangan juga dituduh yang macam-macam. Kan demi merah putih semua, ya kan? Demi bangsa dan negara kok. Demi anak-anak bangsa kita, para mahasiswa juga perlu masa depan yang lebih baik. Ya kan gitu. Ya kan? Kang Ujang, mungkin tadi menjawab polarisasinya akan seperti apa ya? Kalau misalnya hak angket ini bergulir. Karena kan dulu waktu 2014 kita ingat ada koalisi merah putih ya, KMP dengan KIB ya dulu ya. Jadi gimana tuh ntar polarisasinya? Yang jelas begini, kalau dorongan hak angket itu harus punya daya tahan ya bagi partai politik itu. Nah sekuat apa daya tahan itu? Dan kalau kita melihat daya tahan PDIP mungkin, daya tahan Nasdem juga bisa jadi ya. Bang Hernawi mengatakan. Tapi tadi soal polarisasi? Ya, cuma persoalannya tadi, apakah partai lain punya daya tahan untuk itu? Itu persoalannya dan saya meyakini di tengah jalan juga bisa gembos. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau soal nanti apakah PDIP beroposisi, saya senang PDIP beroposisi. Kenapa? Bang Yandri selalu mengatakan itu lebih lincah PDIP, lebih lincah di luar pemerintahan dan lebih keras dalam konteks mengkritisi, mengawasi pemerintahan dan itu bagus. Di dalam pemerintah lebih hebat loh. Kita 9 tahun ini Jokowi tingkat kepuasan masyarakat tinggi loh. Jadi jangan bilang hanya di luar pemerintahan kita kuat. Dalam konteks itu dalam saya melihat. Dalam pemerintahan kita sudah buktikan juga. Dalam konteks itu lah Abang mengatakan itu. Tapi saya meyakini, saya sekali lagi pandangan saya yang tentu subjektif, saya mengatakan tidak keluar aura kekuasaan di dalam pemerintahan itu. Dari PDIP? Iya, sehingga sejatinya begini. PDIP punya target menang, hat-trick, pilegnya menang, pilpresnya menang. 2014 menang, 2019 menang. Nah, 2004 kan pembuktian. Nah, disitulah menurut saya kekalahan Ganjar ini evaluasi juga bahwa sejatinya target hat-trick itu tidak tercapai. Artinya bagi saya yang subjektif ini mengatakan ada yang kurang di dalam konteks pemerintahan itu bagi PDIP. Baik. Terakhir. Kurang instrumen kekuasaan. Terakhir Prof. Juanda. Singkat saja. Sama kurang bansos. Kalau misalnya hak angket ini bergulir, batasan-batasannya akan seperti apa?
saya kira tidak masalah. Makanya tadi saya bilang jangan khawatir ya, tapi ternyata 02 nggak khawatir. Yang jelas ini adalah instrumen negara demokrasi dan negara hukum. Ini kan bentuk dari pengawasan. Saya kira perlu dihargai, ya perlu dihargai. Soal bergulir apa batasan-batasan tentu kan tadi dalam undang-undang itu jelas ya. Mekanismenya ada, sudah jelas, dan saya kira memang ini tidak ada kaitan dengan pemilu, hasil pemilu. Tidak akan mempengaruhi, membatalkan hasil pemilu ya. Ini evaluasi, evaluasi. Kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi, ya wajar. DPR kan memang mengontrol pemerintah, saya kira. Baik, setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co terhadap langkah ataupun gerakan-gerakan politik dari partai koalisi pendukungnya Anies dan juga Ganjar terhadap pengguliran hak angket. Apakah memang diperlukan atau ini sekedar alat tawar? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk diskusi kali ini teman-teman. Gila, kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Kita kedatangan Bapak Taslim, perwakilan dari Nasdem. Gimana nih Bang Nasdem? Hak angket ikut Jokowi atau PDIP nih Bang? Kayaknya kalau ada Surya Paloh kemarin kayaknya ikut Jokowi nih kayaknya. Tapi kita juga kedatangan Bang Yandri Susanto, perwakilan dari kubu 02. Yang kayaknya lagi happy banget deh. Karena di saat kubu 01, 03 masih sibuk cari kecurangan, cuma kubu beliau yang sibuk nyari menteri. Ya. Itu hak presiden kalau itu terpilih. Oh, presiden. Gimana nih Bang? Dapat jatah menteri apa nih Bang? Hak prerogatif presiden kalau itu, jangan kita campuri. Yang pasti bukan ATR ya Bang, karena udah AY kan. Iya. Karena memang kayak gitulah, kalau udah menang itu susahnya adalah bagi-bagi kabinet. Yang gampang bagi-bagi bansos Bang ya. Ya itu tadi jokes titipan Bang Deddy Sitorus Bang. Ya di belakang tadi Bang Deddy bilang kayak gitu ke saya, bahwa ini aja dia kena nih pasti. Jadi kalau misalkan Abang mau nitip nanti datang lebih awal Bang, bisa ke saya. Tapi kita sekarang... Apa? Rate-nya berubah nggak? Oh rate-nya nambah. Nambah lah, saya kan masih KPR. Tapi kita bahas hal yang mungkin sekarang lagi hangatnya, itu adalah hak angket. Ini buat yang belum tahu ya, hak angket itu adalah hak anggota DPR untuk menginvestigasi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang. Nah, dan yang istimewa dari hak angket ini adalah DPR berhak memanggil siapapun, termasuk presiden. Yang menurut saya itu nggak istimewa-istimewa banget. Karena ya Bu Megawati udah melakukan itu dari dulu kan. Memanggil presiden. Iya kan? Kalian ingat gak? Bu Megawati tuh bisa manggil Pak Jokowi tiap bulan loh. Iya. Jadi buat para anggota DPR yang nonton ini, kalian jangan sombong. Karena di atas kalian itu ada Bu Megawati. Iya, dan banyak yang bertanya-tanya kenapa hak angket ini terjadi. Karena memang di pemilu kali ini itu banyak yang aneh lah. Salah satunya ada pembagian bansos yang berlebih dan serangan fajar yang sangat masif. Ya. Dan kalau melihat kejadian seperti ini ya, bisa diambil kesimpulan kalau pemilu itu harusnya diadakan tiap bulan. Iya. Karena di komplek dekat rumah saya, itu gara-gara banyak dapat serangan fajar, akhirnya tukang bakso habis. Iya, jadi harusnya diadakan tiap bulan karena akibatnya nanti permintaan pasar naik, pertumbuhan ekonomi naik, yang turun suara Ganjar. Jadi tolonglah lakukan setiap saat pemilu kali ini. Dan saya pernah lihat berita gitu ya, kenapa hak angket ini terjadi gitu. Karena ada salah satu anggota DPR yang bilang, ya kita melakukan ini itu untuk menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap rakyat. Wah, saya setuju banget. Karena saya setuju hak angket dilakukan karena supaya anggota DPR memang melakukan kepedulian terhadap rakyat. Cuman kalian tahu nggak yang anehnya apa? Hak angket terakhir digunakan itu tahun 2009. Ya. Yang artinya DPR peduli sama rakyat kalau pemilu doang.
Ya, sorry. Mungkin lebih tepatnya kalau pemilu dan capresnya kalah. Ya, itulah bentuk kepedulian mereka. Cuman saya sangat mendukung adanya hak angket ini. Karena memang ini adalah hak istimewa dari DPR untuk mencegah adanya pelanggaran undang-undang. Karena kalau beda sama yang lain gitu. Karena kalau misalkan DPR punya hak seperti itu, Gibran juga punya. Mungkin kalau Gibran punya hak untuk melanggar undang-undang. Ya, sekian dari saya Duto Triaji teman-teman. Thank you. Lumayan lucu, perpanjang kontrak. Terima kasih Duto dari Komisi.co. Ya, apa? Ibu Mega tidak pernah memanggil Pak Jokowi. Ibu Mega lah yang datang ke istana. Jadi harus dikoreksi tuh. Ya. Karena nggak boleh dibiarkan pembusukan seperti itu. Oke. Tapi ke kantor DPP? Itu kan undangan, bukan memanggil. Dia kan kader partai. Ulang tahun partai datang dong. Oke, ya. Itu tadi sentilan-sentilan dari Duto Komisi.co. Sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio. Dan juga teman-teman dari Senma Visip Universitas Mustopo. Kita akan ketemu lagi di Political Show Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.